Sebetulnya ada di situ. Pulpennya ada ya? Enggak ada pulpen. Mana tadi? Ada spidol lah. Spidolnya ada. Enggak ada pulpen. Oke, kita mulai dengan pertanyaan terbuka dulu ya. Ya sama lah, mungkin misalnya kamu mau mulai satu PA di satu rumah baru, dan mungkin dia orang latar belakangnya Kristen, tapi sepertinya belum paham tentang keselamatan. Nah ini PA pertama kamu dikasih papan tulis di situ, kamu bisa menjelaskan tentang keselamatan, yang mungkin pakai rekaman atau cara lain. Nah, coba kamu pakai sekian menit, terserah kamu, ya 15-20 menit terserah, untuk menjabarkan ya kira-kira kamu gimana di PA itu menjelaskan tentang jalan keselamatan. Yang gunakan peta jalan. Boleh pakai ini apa garis laman kalau mau. Jadi ini untuk maksudnya ini nanti manggilnya kayak aku PA jadi bapak ibu gitu. Iya, boleh. Anggap aja kamu di PA sekarang. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana konsep keselamatan yang kita lihat. Nah, saya gambar dulu sebuah garis di sini. Jadi, pertama, kita itu manusia dan malaikat diciptakan oleh Tuhan dengan dimana Tuhan ingin bahwa ciptaannya itu dapat memuji Dia dan tidak bebas yang diberikan. Tapi ternyata manusia jatuh ke dalam dosa, ke dalam penciptaan, karena di awalnya ada malaikat-malaikat yang memberontak dan mereka dijatuh hukuman bahwa mereka akan ditempatkan di suatu tempat yang disebut neraka. Dan malaikat juga akhirnya menghasut manusia pada satu Hawa untuk berbuat dosa, yaitu memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat pada saat itu. Nah, akibatnya manusia itu yang berbuat jahat, yang telah jatuh ke dalam dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan firman Tuhan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi semua manusia yang berdosa akan mendapat kebinasaan atau maut atau masuk neraka. Dan bagaimana caranya untuk selamat? Dari sini Tuhan telah menjanjikan seorang juru selamat akan datang. Seorang juru selamat akan datang, dan untuk menyimbolkan itu semua diciptakanlah ada banyak sekali ibadah-ibadah simbolik guna melambangkan juru selamat itu dan pekerjaannya. Nah, selama masa perjanjian lama semuanya memakai ibadah simbolik untuk melambangkan juru selamat yang akan dijanjikan itu, yaitu dengan membunuh seekor domba di mezbah sebagai lambang juru selamat. Dan pada saat tampilnya Yohanes Pembaptis, disinilah semuanya sudah tergenapi apa yang ada di perjanjian lama tadi, karena ini ibadah simbolik semuanya di sini tergenapi karena Yohanes sudah menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai penembus atau juru selamat dunia. Nah, di saat perjanjian baru inilah orang-orang tidak lagi seperti orang perjanjian baru, tidak lagi seperti orang-orang di perjanjian lama yang memakai ibadah simbolik seperti membunuh domba tadi untuk melambangkan keselamatan dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Sementara orang-orang di perjanjian baru percaya kepada juru selamat yang sudah datang, Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kita itu sebenarnya sudah diberikan anugerah hidup kekal secara cuma-cuma kepada Allah, tapi karena itu tadi manusia berdosa tidak dapat menerimanya, karena manusia terhalang oleh dosa. Oleh sebab itu Allah tadi menjanjikan bahwa ada juru selamat yang akan datang, yang harus sama seperti manusia yang tapi tidak berdosa. Oleh sebab itu Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi sama dengan manusia.
Yesus Kristus ini tidak berdosa, tetapi manusia berdosa. Dan manusia tidak berdosa tidak dapat menebus dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Yesus Kristuslah yang menggantikan hukuman dosa itu. Sama seperti lambang di pendilama tadi. Semua kesalahan, semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus disalibkan untuk menggantikan manusia membayar semua dosa itu. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati menggantikan dia sebagai orang berdosa, dia diselamatkan. Dan sekarang dia harus hidup untuk menggantikan Kristus di bumi. Jadi manusia untuk diselamatkan simpelnya gimana tadi? Simpelnya harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia. Allah yang sudah menentukannya jadi manusia, untuk percaya bahwa Yesus Kristus yang telah menebus semua dosanya di kayu salib. Dan kalau dia percaya begitu, apakah dia pasti diselamatkan atau tidak? Saat dia mengatakan dia percaya dan yakin, dia diselamatkan. Pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Ada ayatnya? Dari mana bisa pasti? Oke. Sudah bicara masalah ayatnya. Ngantuk dengerin tak bagus. Oke, bisa salah satunya dari Efesus bisa. Efesus pasal 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itulah yang disebut kita percaya kepada Yesus. Hanya beriman, tidak ada kata lain. Dan apapun, tidak ada dengan iman dan apapun, tapi hanya iman, percaya kepada Yesus Kristus. Tadi ditanya pasal. Jadi kalau kamu mati sekarang, kamu kemana? Masuk surga. Kamu bisa yakin dari mana? Dari penjelasan di Alkitab. Maksud Pak Stefan, Ada nggak ayat yang memberikan jaminan bahwa orang yang percaya Yesus itu pasti, bukan mudah-mudahan lagi, pasti masuk surga? Oke, salah satunya lagi ada di Matius 18, di mana dikatakan Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan bahwa kalau tidak bertobat berarti harus bertobat dan percaya tadi. Dan juga di Roma pasal 5 ayat juga menyatakan, Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10 ada katakan kita pasti akan diselamatkan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, terus juga di ayat satunya juga mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita. Tadi semua yang percaya beriman kepada Yesus Kristus. Apakah kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal? Tahu. Ya, ini tadi bagus ya ayatnya di Roma 5 ayat 9 sudah bagus, dan 10. Ada satu ayat yang saya pikirkan mengenai seseorang bisa tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Pernah baca nggak ayat seperti itu? Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 juga bagus, tidak ada penghukuman. Yang tentang aku menulis ini supaya kalian bisa tahu kamu memiliki hidup yang kekal.
Adanya di surat Yohanes. Yohanes 11:25. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Surat. Oh, Surat Yohanes. Yohanes. Ada 3 surat. Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Iya. Jadi barang siapa yang percaya, dia punya kepastian dan tahu bahwa dia punya hidup yang kekal. Itu kan jalan keselamatan yang benar ya sesuai Alkitab. Iya. Bisa nggak kamu tolong memberikan beberapa penyimpangan? Apa saja penyimpangan terhadap jalan keselamatan yang benar? Oke. Beberapa penyimpangan, salah satunya adalah dan yang paling banyak adalah bahwa untuk masuk surga kita harus berbuat baik. Banyak orang memakai konsep masuk surga itu seperti timbangan. Jadi kalau lebih banyak beramal berbuat baik daripada banyak berbuat dosa, maka bisa masuk surga. Tapi kalau lebih banyak berbuat dosa, sedikit berbuat baik, masuk neraka. Itu konsep yang salah. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 8, saya dulu dikatakan kan diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha dari pemberian Allah. Tidak ada dituliskan itu ada tidak dituliskan diselamatkan oleh iman dan perbuatan baik. Jadi sudah jelas tidak ada perbuatan, itu salah satu penyimpangan. Jadi apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Jadi berbuat baik bagi orang Kristen itu sama seperti tanda ucapan syukurnya telah diberikan sesuatu oleh orang lain. Seperti kalau kita menerima sesuatu, biasanya kita pasti bilang terima kasih atau sebagainya. Nah, demikian juga kita sudah diberikan negara yang kekal. Kita terima, kita percaya, maka cara kita mengucap syukurnya dengan melakukan perbuatan baik di keseharian kita, kehidupan kita, untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur atas anugerah tersebut. Apalagi penyimpangan lainnya? Penyimpangan lain seperti selamat harus karena baptisan, padahal tidak pernah dikatakan. Jadi baptisan tidak perlu untuk keselamatan. Baptisan tidak untuk keselamatan. Bagaimana dengan Markus pasal 16 kalau gitu? Oke. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Minum dulu. Ya, ada yang mau minum nggak? Ada. Dia butuh minum. Ini loh aku. Oke. Minuman energi. Oke, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau melihat ayat ini sekilas memang sepertinya ada dua syarat, tapi bukan begitu yang dimaksudkan. Karena kalau demikian, kenapa ayat-ayat yang lain tidak mengucapkan bahwa selamat juga harus dibaptis? Kenapa hanya cukup percaya? Tapi di ayat ini maksudnya adalah yang pertama itu harus percaya dulu. Dia dibaptis itu apa? Baptis itu adalah tanda. Dibaptis itu adalah tanda dari keselamatan dia, memberi diri dibaptis akan diselamatkan. Jadi bukan dua syarat tapi satu syarat, tapi yang satu itu mengikuti bahwa apabila orang itu sudah diselamatkan, dia pasti akan memberi dirinya dibaptis. Makanya percaya dibaptis sebagai satu kesatuan bahwa baptisan wujud dari dia itu diselamatkan. Oke. Menurut
Saya pernah dengar ada orang yang bahkan berkata begini. Menurut dia seluruh perikop ini bahkan tidak ada dalam bahasa aslinya. Benar tidak? Tidak ada dalam bahasa asli. Iya, jadi katanya Markus pasal 16 itu selesai sampai ayat 8. Ayat 9 sampai 20 itu sebenarnya nggak ada itu. Maka dia pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak seperti itu? Yang dengarnya itu yang frase kedua di ayat 8 itu yang sebenarnya tidak. Bukan. Mulai Injil Markus. Enggak, maksudnya itu pernah. hanya sampai ayat Yang pernah 8. saya dengar. Jadi nggak pernah dengar bahwa 9 sampai 20 itu nggak ada sama sekali, nggak pernah dengar. Yang ini yang frase kedua ayat 8 yang tidak ada. Bukan, keseluruhan dari mulai ayat 9. Artinya itu hanya sampai di ayat 8 tok. Selesai, nggak ada lagi. Oh iya. Itu karena banyak orang kan kalau tektus kan ada menulis, tapi karena mereka Indonesia ini campur juga dengan critical text, karena di critical text itu nggak ada yang ayat 9 sampai seterusnya, cuma sampai ayat 8. Makanya mereka bilang bahwa sebenarnya nggak ada, karena hanya di beberapa manuskrip khususnya di tektus saja. Jadi lebih baik ditiadakan aja daripada pusing dengan ayat ini. Gimana? Tidak, karena kita maksudnya kan kita kan percayanya dengan dasar tektus kritikal. Karena nanti ini bermasalah lagi, ada masalah tanda-tanda nih. Kan mereka bilang wah ini ayat ini kurang bagus karena ada tanda-tanda. Karena ayat 17 kan gini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus ayat 18, mereka akan pegang ular kan, minum racun dan menyembuhkan orang sakit. Sedangkan, nah ini bingung juga nih mesti tanya sama ini Kang Tachio juga bahwa ini masih ada nggak di hari ini? Oke. Jadi kalau masalah tanda-tanda ini yang dimaksud orang percaya ini bukan semua orang percaya yang menyertai melakukan pengusiran setan dan memegang ular, minum racun maut, tidak mendapat celaka. Ini kalau nggak salah lebih kepada mau memutus sebagai tanda dan Kalau tidak salah. ya kalau berarti benar bahwa ini untuk tanda-tanda yang menyertai adanya para rasul. Jadi ini menyertai para rasul. Tahu dari mana? Jadi semua mukjizat di sini itu hanya berlaku pada para rasul. Karena dalam 2 Korintus bagian Alkitab yang lain juga mengatakan 2 pasal 12 ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran dan tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Paulus mengatakan itu berarti ayat ini juga menyatakan bahwa tanda-tanda yang dimaksudkan dan ditulis dalam ayat ini adalah untuk menyertai para rasul pada saat itu. Alasan. Karena kalau mereka tidak disertai tanda-tanda, mereka sama seperti Ada ayat juga ada ya tadi 2 Korintus. bahwa itu menyertai rasul. Ada yang tadi 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Paulus kan salah satu rasul dan dia bilang bahwa ini menyertai tanda-tanda yang menyertai. Ya, bahwa adalah ini kan segala sesuatu yang membuktikan. Bagaimana dengan konteks dekat di Markus 16-nya? Ada nggak ciri-ciri bahwa di situ sedang bicara pada rasul? Karena bicara kepada rasul, kenapa? Karena di sini kan dari perikop aja dia mau mengutus murid-muridnya saat Yesus mau terangkat ke surga, berarti pesan yang ada saat itu. Ayat 14. Ayat 14-nya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekatan mereka. Berarti ini salah satu yang membuktikan bahwa ini dia berbicara hanya untuk 11 rasul yang ada pada saat itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan saya tadi, daripada susah-susah ngejelasin seperti itu, ya udahlah ini perikop memang nggak ada, toh memang
di beberapa manuskrip nggak ada kan perikop ini, kita hilangkan aja gitu. Ya, enggak, kita enggak meniadakan. Karena ini penting. Dari sini kita tahu kan bahwa gimana perbedaan rasul dengan orang yang hanya orang percaya yang bukan rasul. Membedakan mereka saat itu dan bagaimana pekerjaan mereka sebagainya. Apa perbedaan teor dengan CT setahu kamu? Critical text itu adalah teks yang diciptakan baru lagi karena tidak percaya dengan TR. Banyak karena menganggap bahwa TR itu banyak kesalahan, jadi mereka memperbaharuinya dengan mereka sendiri dan menghilangkan beberapa ayat yang mereka tidak suka. Sedangkan TR itu Dalamnya itu adalah manuskrip yang dijaga dari awal dan dipercaya bahwa ini adalah teks perjanjian baru. CT itu didasarkan pada apa? Manuskrip apa? Tahu? Tidak tahu. ingat lagi pelajaran di bilang teks Ini sudah apa? Oh itu. Diturunkan ini. CT atas manuskrip apa? CT ya Pak? Beberapa Utamanya, coba utamanya manuskrip apa? Tekstual. Byzantius dan Vatikanus, Beza dan Vatikanus, Bukan setengah. setengah. ya. Vatikanus sama Vatikanus. Kalau TR, Tectus, Ricketus. ya, manuskripnya apa utamanya? Harus dari memori lagi. Jangan sampai situ tadi. Ya, tradisional Bizantium. Bisa iya Beza. Balik tadi. Apakah pada hari ini masih ada mukjizat? Mujizat. Apakah hari ini masih ada mujizat? Kalau kita mengacu pada yang teks tadi yang dibaca dalam Markus 16 yang sebagai mujizat yang dilakukan oleh para rasul tidak ada. Tapi kalau mujizat sendiri ada, seperti pernyataan kepada kita yang kita tidak ketahui bahwa ternyata ada, terus berkat-berkat yang mungkin kita terima dalam kehidupan kita yang bukan sebuah mujizat itu ada, tapi bukan mujizat yang seperti yang dilakukan para rasul. Jelaskan perbedaannya dan kenapanya dan apa. Oke, perbedaannya adalah saat itu mereka atau para rasul diberikan karunia melakukan mukjizat. Kalau kita tidak diberikan karunia melakukan mukjizat, tapi mukjizat masih ada. Kenapa mereka perlu diberikan karunia melakukan mukjizat dan kenapa kita tidak? Karena seperti yang tadi awal untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul Yesus Kristus. Kenapa perlu dibuktikan? Karena mereka yang memberitakan firman tentang Injil itu. Kamu mau memberitakan Injil dengan? Karena pada saat itu kan ada banyak sekali penyimpangan Injil, dan untuk membuktikannya, ya salah satunya diberikan itu dia kuasa-kuasa. Hari ini kan juga banyak penyimpangan. Kenapa Tuhan tidak kasih kamu karunia melakukan mukjizat? Kan kamu memberitakan Injil juga dan melawan banyak penyimpangan juga. Karena saya memberitakan Injil dan mengetahui semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Ini yang tertulis dan kita bisa baca semua. Sedangkan saat itu belum ada kitab yang menjadi dasar mereka percaya untuk dibaca-baca. Makanya mereka perlu tanda. Makanya para rasul perlu tanda untuk membuktikan bahwa mereka rasul Kristus. Terus sekarang kita ada. Ya, kita sekarang sudah ada Alkitab, dan mereka waktu itu belum ada. Dan justru mereka lah yang menuliskan Alkitab. Benar nggak? Benar.
Benar nggak? Benar. Ya berpikir apa lagi? Apakah masih ada bahasa lidah hari ini? Bahasa lidah. Sudah masuk ke bahasa lidah. Bahasa lidah sekarang ada. Contohnya? Karena arti dari bahasa lidah sendiri adalah bahasa manusia yang maksudnya berbeda-beda. Seperti bahasa asing yang tidak kita kenal, sebut bahasa lidah. Karena juga kan bahasa lidah juga bisa diterjemahkan. Nah, bahasa sekarang yang kita tidak tahu itu bisa diterjemahkan ke bahasa kita dan itu termasuk bahasa lidah. Jadi kalau orang karismatik sekarang mereka bilang mereka bahasa lidah, Berbeda karena mereka nggak bilang bahasa lidah Bapak. Mereka sebagian kalau di Inggris kan masuk speaking in tongues. Memang di Indonesia mereka bilang bahasa roh sih. Tapi kalau yang di Amerika kan mereka bilang speaking in tongues. Ya, masalahnya mereka berbahasa lidahnya itu bukan bahasa yang kita kenal dan kadang waktu mereka kita lihat di beberapa layar bahasa lidah mereka itu tidak diterjemahkan kayak yang asal dulu dan tidak diterjemahkan dan sebenarnya tidak termasuk dan tidak diajarkan dan tercatat dalam Alkitab. Jadi gimana yang mereka punya itu gimana? Ya, punya karismatik itu. Ya. Mereka bahasa lidahnya bukan bahasa lidah seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka bahasa lidah yang tidak bisa diterjemahkan karena mereka berbahasa yang gak jelas dan memang gak pernah diterjemahkan. Sedangkan kalau kita lihat bahasa lidah tadi itu bisa diterjemahkan bagi orang yang tidak tahu. Memang banyak di antara mereka tidak menerjemahkan, tapi ada beberapa yang mengklaim menerjemahkan. Pernah lihat nggak? Jadi ada yang satu yang ngomong sekarang terus nanti ada yang nerjemahin gitu. Ada juga yang seperti itu. Walaupun agak jarang ya, tapi ada. Beberapa bulan yang lalu saya hadir diundang oleh Pak Gunadi itu, ada satu pengkhotbah dia malah sengaja khotbah pakai bahasa lidah. Benar, dan ada satu wanita menerjemahkannya. Wow. Saya sama Sibu sampai bilang ini, semua dengan omong. Nah itu gimana itu? Kalau bilang, nah itu mereka terjemahkan juga. Ya, tapi maksudnya itu kan bahasa ya kalau kita lihat tadi bahasa lidah itu seperti bahasa yang suku lain atau daerah lain yang banyak juga bentuknya yang bisa juga. Nah tapi kalau bahasa lidah sendiri itu kayak cuma orang gitu doang yang ngerti dan yang mungkin penerjemah, tapi itu kayak bukan menerjemahkan, lebih kepada tafsiran sih. Menafsirkan. Dan sekarang begini, bahasa lidah itu masuk dalam kewajiban. Ini kuncinya. Kalau aku lihat aja, biar nggak salah. Bedakan yang kamu jawab tadi itu bahasa lidah atau karunia bahasa lidah? Coba kamu ngomong. Apa itu karunia bahasa lidah? Kan tadi pertanyaan awalnya masih ada nggak bahasa lidah? Kamu bilang ada. Iya. Sebenarnya maksud Pak Stephen itu karunia berbahasa lidah itu ada nggak? Makanya Pak Stephen tadi perjelas. Jadi orang karismatik itu sekarang tadi itu lain gitu. Oh, karunia. Iya. Permayuan.
Dan kan saya sudah bantu bahwa bahasa lidah itu pewahyuan apa bukan? Wahyu. Oke, berpikir. Mimpi itu pewahyuan apa bukan? Pada spesies tertentu mimpi termasuk pewahyuan dari Allah. Ya sepanjang masa, mimpi itu pewahyuan apa bukan? Yang kalau dari Tuhan dia, Tidak. Hah? Tidak kalau Mimpi dari Tuhan. Gini, nggak ada pertanyaan triknya di sini. Kalau usah kamu pikir terlalu aneh. Pertanyaan triknya belum Terus mau menolong kamu punya. Oke. Sekali tidak. Orang dapat bisikan itu pewahyuan apa bukan? Bisikan pewahyuan. Nah, apa namanya pewahyuan? Apa? Wahyu. Pewahyuan Ya. khusus dan umum itu. Hah? Pewahyuan. Bukan. Apa arti pewahyuan? Pewahyuan adalah sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Aha. Bisa lewat apa aja? Bisa apa aja Tuhan sampaikan. Aha. Jadi ini pewahyuan apa bukan? Mimpi yang dari Tuhan. Aha. Pewahyuan dari Tuhan. Aha. Iya. Terus bahasa lidah? Karunia ya tadi. Hah? Kalau karunia bahasa Bukan, bahasa lidah ya. bahasa lidah. Iya berarti termasuk. Hah? Pewahyuan apa Karena bukan? dari Tuhan. Hmm. Berarti termasuk. Ah. Jangan ragu-ragu. Iya. Lah. Dan kalau pewahyuan, kapan pewahyuan itu berhenti? Pewahyuan itu berhenti ketika kitab ini sudah ada. Sampai Tepatnya pada waktu kitab ini dikanonkan. Setelah selesai ditulisnya perjanjian baru. sampai wahyu di kitab wahyu terakhir Dituliskan. ya kitab wahyu pasal 22 ayat 21 itu yang penghabisan gitu. Nah, berarti sesudah itu masih ada pewahyuan lagi nggak? Tidak ada. Dari Allah tidak ada. Dari alam tidak. Ya dari Allah kok dari mana aja dari iblis ya. Dan kalau dari Allah tidak ada, sekarang itu nggak disimpulkan. Berarti pewahyuan yang ada sekarang bukan dari alam. Ya, Karena pewahyuan dan berarti masih ada bahasa lidah nggak yang dari Tuhan? tidak ada. Nah, tadi kan kamu sempat jawab ada. Pengertian yang berbeda. Pengertiannya beda. Hmm. Jadi kalau yang berbahasa lidah ada nggak? Sudah tidak ada setelah Alkitab ada. Udah banyak dibantu. Iya. Oh. Lalu kalau ada yang dapat mimpi itu tuh kemudian tak terkenal itu gimana tuh? Seperti kita bahas, kalau dari Allah sudah tidak ada lagi. Berarti itu bukan pewahyuan dari Dia dianggap kudus. karena itu penglihatan dia sendiri, bukan dari Tuhan. Kenapa cuma untuk dia aja? Kenapa orang lain oleh Tuhan? Karena dia spesial. Tapi dia sendiri yang menyatakan. Yang belakang. Kan dia spesial. Saya juga bisa bilang saya spesial. Dia lebih spesial. Ini jemaatnya besar, pengikut dia banyak. Ya, Mereka memeluk. karena mereka tidak mengetahui sampai mana batas pewahyuan yang dari Allah itu. Jemaatnya juga mungkin tidak diajarkan, mereka jadi tidak tahu. Jadi betul-betul apa kata. Jadi penglihatan itu pewahyuan nggak enggak? Pewahyuan menurut dia sendiri, tapi bukan Enggak yang dari Tuhan? tidak, Tidak ada. bukan dari Tuhan. Terus orang dapat penglihatan dan jadi Kristen. Rajin lagi. Bisa jadi itu. Bukan dari Tuhan. Tapi dia jadi Kristen loh. Tapi dia Kristennya cuma asal Kristen doang. Siapa tahu yang digunakan iblis hanya untuk menjadi seorang Kristen yang akhirnya malah mengacaukan kekristenan yang dia masuk ini. Bukan benar-benar dari itu. Bukan karena mendengar Injil.
Jadi dia lihat ini malaikat itu bukan dari Tuhan. Berani sekali kamu bilang dia bukan dari Tuhan. Karena dasarnya adalah pewahyuan sudah berakhir. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dari tadi itu mau minta ayat sebenarnya. Lama banget sih. Nanti 1 Korintus 1 Korintus 13 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna yang dimaksud di sini adalah Alkitab. Sedangkan yang tidak sempurna yang dimaksud di situ adalah pewahyuan yang sebelumnya diberikan oleh Tuhan melalui orang tersebut. Apa kata yang sempurna di situ bahasa aslinya? Sudah tutup makan. Oke, bahasa aslinya di situ bahasa aslinya toteleion. Hah? Toteleion. Coba dijelaskan dong. Kalau teleonnya itu Kenapa itu bisa ditafsirkan Alkitab ya? Kami nggak ngerti. Apa itu Totelion? Iya. Ini Bahasa Inggris. Apakah itu ya, pertama, kenapa Toteleion diyakini bahwa itu adalah Alkitab? Kalau berbicara masalah bahasa dari bahasa Yunani sendiri, Le, lambda, Udah bisa. nah, Alkitab kalau Alkitab itu adalah Yunani punya gender untuk menyatakan sesuatu, dan Alkitab itu gendernya adalah netral. Totelion itu kita tahu netral kenapa? Dari artikel dan endingnya. Kenapa dia bukan Yesus? Kenapa dia bukan misalnya gereja atau apalagi yang lainnya? Karena kalau dalam bahasa Yunani sendiri, Yesus itu punya gendernya maskulin, sedangkan gereja itu gendernya adalah feminim. Jadi ini dari masalah gender aja sudah tidak cocok untuk diterjemahkan bahwa yang dimaksudnya adalah Yesus ataupun gereja ataupun yang lainnya, tapi ini adalah Alkitab atau Apa hubungannya kan gender sama itu? karena kalau Alkitab bahasa Apa hubungannya dengan netral gitu? karena Alkitab itu gendernya netral. Jadi yang dimaksud kalau maskulin ini tulisnya gimana? kalau maskulin tadi dia dari artikelnya itu dan ininya os, sedangkan yang ini tidak ada gender yang menyatakan Ini Totelion ini kalau ini kan netral. Kalau maskulin dia mesti gimana? Iya. harus nulis gimana? Bahasa Yunani. Jabat. Tidak bisa karena dia tidak bisa jadi maskulin. Tidak bisa jadi maskulin karena memang ini. Ya maksudnya kalau maskulin dia Harusnya jadi Tuliskan. apa? Kalau maskulin berarti harusnya kalau misalnya ada tapi ini nggak ada ya. Teleidos. Yes. Tidak. bukan maksudnya Kasusnya ini kan subjek. Kalau hoteleos itu subjek. Kalau dia objek, Kalau akusatif sama kalau akusatif dia dimasukkan pakai ton. Nah, sedangkan untuk netral mau dia nominatif maupun akusatif tetap to dan to sebagai artikel dan on. jadi ini kekurangan apa? Kekuranganmu. Apa lagi? kalau salah nggak jadi lulus. Selalu nilai.
Kamu percaya one safe always safe tidak? Watas sekali diselamatkan selalu. Bagaimana? Percaya one safe always safe atau tidak? Oke. Kalau ini saya sendiri maksudnya ya. Artinya Ya penjelasannya. Oke, saya tidak percaya one safe always safe. Karena dalam kitab Ibrani ada menyatakan bahwa orang yang percaya punya kemungkinan untuk bisa murtad atau meninggalkan Yesus. Bagaimana ayatnya? Di saya cek enam. Banyak sekali yang baca. Ibrani 6. Di mana ayatnya? Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Itu ada salah satu tentang menyatakan bahwa orang yang percaya masih bisa untuk melakukan. Apa di situ yang ngomong bikin ya? Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menjadikan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi di frasa awal dikatakan itu bahwa orang yang sudah percaya, yang sudah pasti akan Kalau ada yang berargumentasi ini katanya untuk tribulation. untuk tribulasi. Yang Ibrani itu untuk tribulation. Yang Ibrani. Yang ayat ini. Ya, pokoknya yang hal yang di kitab Ibrani itu surat Ibrani ditulis untuk orang Yahudi di tribulation. Lalu kamu carikan ayat lain coba yang non Ibrani. Yang bukan Ibrani. Ya kan, karena yang Ibrani mereka bilang ini untuk tribulation. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 1. 1 Timotius pasal 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh sesat dan ajaran sesat. Kata murtad di situ apa? Maksudnya Bahasa Yunani-nya apa? Kenapa kamu tafsirkan ini orang yang sudah lahir baru? murtad muslimahnya. Yang Yunani Tidak tahu. lagi cari. Itu cari di handphone. Iya, karena nggak bawa yang Ya. lihat dong. Apostesontai. Ya. Apa namanya? Apostesontai. Apos tesontai. Tapi nggak mungkin dong kalau Tuhan memelihara kita, kan katanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yes, itu di Korintus.
Jadi nggak mungkin dong Tuhan membiarkan orang percaya sampai murtad. Pasti Tuhan bekerja pakai Roh Kudus, pakai apa gitu untuk menyadarkan dia sebelum dia murtad. Coba panggil Irwanto. Oke, kalau di pertanyaan ada yang katakan bahwa bukan siapa yang percaya dan telah berpegang teguh tidak akan dirampas oleh iblis. Ya, seperti kita tahu bahwa orang yang selamat memang sudah diselamatkan yang berkata Yesus memperoleh jaminan keselamatan. Tapi karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa seperti tadi di Timotius katanya di waktu-waktu kemudian yang akan datang ada kemungkinan, karena ini murtad ini adalah suatu sikap manusia yang masih berada pada ranah kehendak bebas manusia, masih bisa berubah. Jadi bukan berarti kalau sudah diselamatkan dia tidak bisa memilih. Sakit perut tadi. Sakit perut, masih sakit nggak sekarang? Udah saya makan sedikit tadi. Oh. Ya udah, maju ke depan sekarang mau ditanyain. Berdua. Ya. Oleh Jadi oke, komitmennya S2 ini kan mau dihabiskan ya. Habiskan sebagai penginjil. Jadi benar-benar mengerti beban dan tanggung jawab jabatan ini, gitu. Menerima dengan sungguh hati gitu. Ya. Ini kehabisan ini tidak bisa dicabut punya di seumur hidup. Seumur hidup. Dan bertekad itu berjanji bahwa akan menghidupi satu kehidupan yang berpadanan dengan jabatan sebagai penginjil. Gimana? Gitu ya? Bertekad sampai Maranatha. Jadi jaga nama baik Tuhan, jaga nama baik gereja yang mengirim, jaga nama baik alma mater, ya. Jaga baik nama dosen-dosen, ya. Jaga nama baik semua, ya. Karena ada efeknya ya. Sebab kalau kalian kacau nanti akan berefek bahkan ke seluruh adik-adik semua gitu ya. Begitu loh.